Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Fauzian Tiasari dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang sifat koligatif larutan. Nah, kali ini saya ingin membahas beberapa materi nih. Yang pertama, pengertian dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Yang kedua, 4 macam-macam sifat koligatif larutan. Yang ketiga, pengertian dari penurunan tekanan uap jenuh. Yang keempat adalah rumus penurunan tekanan uap jenuh. Yang kelima adalah contoh soal dan pembahasan tentang penurunan tekanan uap jenuh. Nah, sebelum ke materi yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, itu ada sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang kedua ada macam-macam sifat koligatif larutan. Apa aja sih? Yang pertama, ada penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, ada penurunan titik beku. Yang ketiga, ada kenaikan titik didih. Dan yang keempat adalah ada tekanan osmotik. Nah, dari keempat macam tadi, saya ingin mengambil tentang penurunan tekanan uap jenuh. Pertama-tama, kita mulai dulu dari pengertiannya. Apa sih pengertian dari penurunan tekanan uap jenuh? Nah, pengertiannya adalah penurunan tekanan uap suatu zat pelarut murni akibat adanya pelarutan zat terlarut yang mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah rumus penurunan tekanan uap jenuh. Yang pertama, untuk larutan yang non-elektrolit, di mana rumusnya adalah delta P sama dengan XT dikali P0. Selanjutnya, untuk larutan yang elektrolit, yaitu di mana rumusnya adalah delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Di mana keterangannya adalah delta P adalah penurunan tekanan uap, XT adalah fraksi mol terlarut, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, dan I adalah faktor Van Hoff. Selanjutnya, ada contoh soal tentang tekanan uap jenuh. Saya mengambil soal yaitu tekanan uap pada temperatur 30 derajat adalah 55,30 mmHg. Maka penurunan tekanan uap jika ke dalam 108 gram air dilarutkan 36 gram glukosa jika ARC sama dengan 12, H1 dan O16 adalah. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Dari soal yang tadi sudah diketahui bahwa MR dari C6H12O6 atau MR dari glukosa adalah 180 dan MR dari H2O atau MR dari air adalah 18. Dan di soal juga diketahui bahwa gram dari C6H12O6 adalah 36 gram. Gramnya adalah 36 gram. Dan ini gramnya juga adalah 108 gram. Oke, kita mulai. Yang pertama, dari apa yang sudah diketahui tadi, kita bisa mencari NT atau mol zat terlarut, di mana mol dari si glukosa, di mana rumusnya adalah NT sama dengan gram per mr, di mana gramnya adalah 36 gram per 108, mr itu 180, maaf, 180. Sama-sama kita bagi 18. Ini 2, sisa 2, dan ini sisa 10. Berarti 2 bagi 10 adalah 0,2
mol. Jika sudah mendapat NT, kita harus mencari NP-nya atau mol dari zat pelarutnya, yaitu mol dari air. Berarti rumusnya itu adalah NP sama dengan gram per mr, dimana gram dari air tadi adalah 108 dan mr dari air adalah 18. Berarti 108 dibagi 18 adalah 6. Mol. Oke, jika sudah kita dapat NT dan NP-nya, kita bisa menghitung XT atau fraksi mol zat terlarut, dimana rumusnya adalah XT sama dengan NT per NT ditambah NP, yang dimana NT tadi sudah kita dapat, yaitu 0,2 per 0,2 per 0,2, NP nya itu tadi kita dapat 6, berarti 0,2 dibagi 6,2, hasilnya adalah 0,03. Jika kita sudah mendapat XT-nya, kita masukkan ke rumus dari penurunan tekanan uap jenuh, yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT, dimana P0 nya tadi adalah di soal adalah 55,30 dikali XT nya tadi sudah kita dapat, yaitu 0,03. Jika dikali 55,30 dikali 0,03, hasilnya adalah 1,66 mmHg. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.